Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bertemu sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan yang dikenal juga sebagai bulan haji, bulan besar, ataupun juga sebagai bulan kurban. Oleh karena itu, kali ini kita akan berbincang sedikit masalah kurban. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kurban menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dituntut untuk dilaksanakannya. Dalam mazhab yang lain ada juga yang mengatakan wajib bagi mereka yang mampu. Tetapi saya tidak membincangkan perkara ini, cuma saya ingin membincangkan perkara yang lebih penting lagi, yaitu tentang kenapa kita perlu untuk berkorban. Ada setengah orang di antara kita yang salah paham antara kurban dengan akikah, sehingga ketika ditanyakan kepada seorang, "Pak Cik, kenapa engkau tidak kurban?" atau bertanya, "Apakah kamu berkurban pada tahun ini?" Dia mengatakan, "Saya sudah kurban dulu ketika kecil." Inilah kesalahpahaman di antara sebagian masyarakat kita. Yang itu maksudnya adalah akikah. Akikah ini hukumnya juga adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dituntut, tetapi untuk orang tua yang memiliki anak. Jadi bila istrinya melahirkan seorang anak, baik laki-laki atau perempuan, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dituntut untuk melaksanakan akikah untuk anaknya. Jadi bagi yang tak punya anak tentu tidak mendapatkan hukum sunnah tersebut, dan ini dilakukan sekali saja seumur hidup. Adapun kurban adalah dilaksanakan pada tiap-tiap tahun bagi mereka yang mampu, dan hukumnya sunnah muakkadah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu pada 10 hari bulan Dzulhijjah, 11, 12, dan 13, atau disebut ayyamut tasyrik. Itulah melaksanakan berkorban bagi mereka yang mampu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, perintah kurban ini sangat penting. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, yang mana sebagian mufassirin mengatakan Al-Kautsar itu adalah salah satu telaga atau nanti ada sungai yang berada di akhirat, namun banyak sekali yang menafsirkan atau menyatakan Al-Kautsar itu maksudnya adalah pemberian Allah yang banyak. Maka disebutkan dalam surah Al-Kautsar tersebut, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad banyak sekali nikmat-nikmat, pemberian yang begitu banyak sekali. Saya tidak menerangkan dan tidak menafsirkan ataupun menguraikan tentang perkara ini, tetapi yang kedua inilah yang penting. Fasholli li rabbika wanhar. Maka hendaklah engkau sholat untuk Allah atau untuk Tuhanmu, wanhar, dan hendaklah kamu berkorban atau menyembelih binatang ternak. Jumhur mufassirin mengatakan fasholli, maka hendaklah kamu sholat itu adalah sholat sunat Idul Adha, wanhar, dan hendaklah kamu berkorban. Korban itu sendiri daripada kalimat atau kata-kata koruba, artinya adalah dekat. Maka berkorbanlah kamu dengan tujuan supaya kamu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekati Allah. Karena manusia yang dekat kepada Allah pasti beruntung, percayalah. Cepat atau lambat pasti akan mendapatkan keuntungan tersebut. Bayangkan saudara,
Jika kita dalam dunia ini saja pun dekat kepada menteri, kepada ketua menteri, kepada perdana menteri, kepada presiden, kepada agung, pasti kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, sebab kita dekat kepada orang besar. Apalagi dekat kepada yang maha besar, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha memberi kepada seluruh makhluknya. Bayangkan, semakin Anda dekat kepada Allah, pasti akan ada ketenangan dan ketentraman. Dan yang lebih penting lagi adalah semua apa yang terjadi pada diri kita pasti akan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah kurban ini pun bukan perkara yang baru, malah sudah lama terjadi ketika zaman Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Adam diperintahkan oleh Allah ketika menyelesaikan masalah anaknya, yaitu perkawinan putra-putrinya, yaitu Habil dan Qabil. Ketika itulah, pendekkan cerita saja, Nabi Adam diperintahkan untuk supaya anaknya itu berkorban untuk menyelesaikan masalah dan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Habil yang ketika itu memelihara, menjaga dan berternak binatang ternak, yaitu kambing, biri-biri, sedangkan Qabil adalah bertanam, menanam pokok sayur-sayuran dan lain sebagainya. Maka disuruh berkorbanlah keduanya tersebut. Habil orangnya baik, maka ketika berkorban itu dia pilih yang terbaik, kambingnya yang paling gemuk, yang sehat dan paling cantik. Sedangkan Qabil hatinya ada penyakit, sebab itulah dia pilih ketika berkorban itu sayurnya yang tidak berapa baik, malah dipilih yang tak bagus untuk dikorbankannya. Maka korban daripada Habil yang terbaik itulah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kisah ini menyebabkan pembunuhan antara Qabil yang membunuh Habil, dan itu merupakan dalam sejarah pengorbanan ataupun sejarah pembunuhan yang pertama. Baik, kita tinggalkan kisah itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa tujuan kita berkorban? Tujuan kita berkorban adalah yang pertama untuk menyelesaikan masalah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dalam kisah Nabi Adam tadi menyuruh kita berkorban untuk Allah selesaikan masalah kita. Maka apabila orang yang sering berkorban, insya Allah secara tidak langsung masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini yang begitu banyak, kita ini tak akan selesai masalah, karena dunia adalah tempat ujian. Ada masalah kepada suami, masalah kepada istri, masalah kepada mertua, masalah kepada menantu, masalah kepada anak, masalah cucu, masalah tempat kita kerja, masalah ini, masalah itu, dan berbagai masalah. Apalagi sekarang ini dengan adanya pandemik ini, ada COVID-19 ini, masalah kita semakin banyak. Yang biasa kita lakukan sesuatu bertukar menjadi sesuatu yang baru. Sebab itu banyaklah kita berkorban. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dekat, selesai masalah. Belum minta pun Allah sudah tahu, dan mungkin belum kita minta, baru ada di hati kita permohonan, permintaan kita, niat kita, cita-cita kita, keinginan kita belum terkeluar daripada lisan kita, Allah sudah meluluskan, Allah sudah memudahkan, Allah sudah memberi apa yang kita minta, walaupun hanya dalam hati tadi, sebab kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, adalah mensyukuri nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak, seperti yang disebutkan, inna a'tainakal kausar. Allah bagi kepada Nabi kita kenikmatan yang begitu banyak. Dan sesungguhnya Allah juga memberi kepada seluruh hambanya, termasuk kepada saya, pada tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang tidak dapat terhitung kenikmatan tersebut. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah, ada masalah sedikit di antara kita yang kadang-kadang memilih korban atau binatang ternak ini, kita pilih harga yang paling murah. Ya, kita pilih harga yang paling murah. Sah dan boleh-boleh saja. Tapi kalau dilihat daripada adab kita, dilihat daripada kecintaan kita kepada Allah, bayangkan
Kenapa kita mempersembahkan sesuatu, pilih yang paling murah, seolah-olah kita ambil yang paling tidak baik. Anda membeli hadiah kepada bapak kita, memberi hadiah kepada ibu kita, memberi hadiah kepada istri kita dan anak kita, tidak mungkin kita pilih yang paling murah dan paling tidak baik. Misalnya Anda masuk dalam kedai nak membeli kasut, Anda bertanya kepada penjual kasut, mana di sini kasut yang paling murah, saya mau beli, dan untuk diberikan hadiah kepada orang yang kita sayangi, mustahil. Kita pilih yang terbaik, kita pilih yang tercantik, kalau boleh yang paling mahal, yang paling indah, sebab kita nak beri kepada kekasih kita, kepada orang yang kita sayangi dan cintai. Karena itu juga lah, marilah kalau kita korbankan, pilihlah yang terbaik, sebagaimana dalam kisah yang mendekati kepada kita ini tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah berkorban kepada yang dimiliki yang paling cantik, yang paling disayang, yang paling dia miliki paling berharga, yaitu putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Itulah pengorbanan, memberikan yang terbaik, yang paling dicintainya. Oleh karena itu saya serukan kepada diri saya sendiri, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkorbanlah. Tahun ini insya Allah kita berkorban. Walaupun hanya seekor kambing atau satu bagian, paling tidak dalam rumah kita pastikan ada yang berkorban, walaupun hanya satu ekor. Dan sesungguhnya korban kita itu terlalu sedikit. Bayangkan kalau seekor kambing itu harganya hanya 700 ringgit umpamanya. 1 tahun tuan-tuan, 700 ringgit 1 tahun itu berarti 1 bulan, katakanlah 70 ringgit 1 bulan, pun masih kecil. 1 bulan 70 ringgit berarti 1 hari tidak sampai 3 ringgit. Berkorban untuk menunjukkan rasa kesyukuran kita di atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meskipun hukumnya seperti saya sebutkan tadi, sunnah muakkadah, sunnah yang dituntut, tapi sering kita keliru dalam menafsirkan sunnah. Kita anggap sunnah adalah perkara yang dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Marilah kita rubah pengertian ini. Sunnah di sini adalah kalaulah kita lakukan, beruntung, dapat keuntungan yang banyak, manfaat yang banyak, pahala dan ganjaran yang banyak. Dan kalau kita tinggalkan adalah rugi serugi-ruginya. Karena ketahuilah, banyak janji-janji dari Rasulullah SAW yang menyatakan kepada kita bahwa amalan yang terbaik ya ketika menghadapi hari raya Idul Adha sampai kepada hari-hari tasyrik adalah berkorban atau menyembelih binatang ternak. Insya Allah tiap-tiap bulu yang ada dalam binatang tersebut akan memberikan kebaikan kepada diri kita, satu kebaikan. Bayangkan berapa banyak bulunya, belum lagi darah yang menitis itu. Sebelum darah itu menitis, Allah sudah memberikan ganjaran kepada kita. Dan ada juga yang menyatakan nanti binatang tersebut adalah sebagai kendaraan kita di akhirat. Apapun yang jelas itu merupakan suatu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur kita sendiri yang menyembelih, itulah yang terbaik. Kemudian membagi-bagikan kepada orang-orang yang mungkin pada hari itu mereka inginkan makan yang sedap, yang enak kepada hari raya kurban. Boleh juga kita merasakan kenikmatan kurban itu sendiri, dan boleh kita berikan hadiah kepada guru-guru kita, kepada keluarga kita. Insya Allah, mari kita berniat dari sekarang, saya akan berkorban pada tahun ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.